Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Furqani Makiyatun. Suratul Furqani Makiyatun. Adapun surah Al-Furqan adalah surah Makiyah. Jadi surah Al-Furqan termasuk surah Makiyah. Jadi surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah. Illa kecuali wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ila rahiman. Kecuali ayat wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ila rahiman sampai rahiman. Pamadaniun, maka surah Madaniyah. Jadi surah Al-Furqan itu surah Makiyah kecuali ayat wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara sampai rahiman, itu surah Madaniyah. Nanti di situ ya, berarti ayat 68, 69 sampai 70. Jadi 3 ayat ini bukan Makiyah tapi Madaniyah. Ini wallazina la yad'una itu ayat 68, ayat 69, ayat 70 itu rahiman. Ini surahnya Madaniyah. Wahia sab'un wa sab'una ayatan. Dan adapun dia surah Al-Furqan yaitu 77 ayat. Tabaraka ta'ala allazi nazzala al-furqana. Maha suci Allah Ta'ala allazi nazzala al-furqana, yang dia telah menurunkan Al-Furqan. Al-Qur'ana ialah Al-Qur'an. Li'annahu farraqa bainal haqqi wal batili. Karena bahwasanya Quran itu membedakan di antara yang hak dan yang batil. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, menurunkan Al-Quran. Jadi dikatakan Al-Furqan ya, pembeda, karena Al-Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Dikatakan juga menurut suatu pendapat Al-Furqan itu mufarraqan fi awqatin kasiratin. Jadi diturunkan ya, terpisah-pisah dalam waktu yang banyak, waktu yang lama. Ala abdihi Muhammadin, atas hambanya ialah Nabi Muhammad. Liyakuna lil alamina, supaya dia Nabi Muhammad bagi semesta alam. Ay al insi wal jinni dunal malaikati, yakni bagi bangsa manusia dan bangsa jin, tidak bagi bangsa malaikat. Naziron, memberi peringatan. Mukhawifan min azabillahi, ialah menakut-nakuti dari azab Allah. Maha suci Allah, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, supaya ya, memberi peringatan, menakut-nakuti dari azab Allah ya, buat manusia, buat jin. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi, Allah yang baginya mempunyai kerajaan semesta langit dan bumi. Walam yattakhiz waladan, dan tidak mempunyai anak. Bagi Allah lah memiliki ya, yang namanya semesta langit, yang namanya bumi, dan Allah tidak mempunyai anak. Jadi ayat ini menolak ya, daripada keyakinan orang Yahudi dan Nasrani
yang mereka mengatakan Allah itu punya anak. Walam yakun laku syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah sekutu di dalam kerajaannya. Ya, nggak ada di dalam kerajaan Allah itu sekutu. Jadi ayat ini menolak daripada penyembah berhala. Kalau penyembah berhala itu Tuhannya bersekutu, bukan cuma satu. Ya, ada berhala yang gedean, ada berhala yang ukuran sedang, ada berhala yang ukuran kecil. Jadi Tuhannya itu patung-patungnya banyak. Kalau Allah nggak ada sekutu di dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla shay'in min sa'nihi an yukhlaqa, dan Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu yang keadaannya untuk diciptakan. Faqaddarahu takdiron, lalu Allah menetapkan ukurannya takdiron dengan ukuran yang jelas. Sawwahu taswiyatan, ialah menjadikannya dengan sempurna. Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, kemudian Allah juga yang menetapkan ukurannya dengan ukuran yang jelas. Artinya Allah jadikan sempurna di dalam setiap ciptaannya. Semua ciptaan Allah itu kan ala saklin hasanin, dalam bentuk yang bagus. Ya, apa aja yang Allah ciptakan bentuknya bagus, punya manfaat. Walaupun secara zahir kita lihat jelek. Ya, semut buat apa semut? Ya, kecil. Ya, pengganggu orang, suka gigit orang buat apa coba? Nyamuk buat apa? Padahal ketika Allah ciptakan tiap-tiap sesuatu, Allah tetapkan ukurannya dengan ukuran yang jelas. Artinya Allah ciptakan secara sempurna, bentuknya bagus, punya manfaat. Wattakhazu ay al-kufaru min dunihi, mereka menjadikan ialah orang-orang kafir, min dunihi dari selain dia, ay Allahi ialah Allah, ay ghairihi yakni selain Allah, alihatan Tuhan-Tuhan, hiyal asnamu ialah berhala-hala. Ini orang-orang kafir itu menjadikan selain Allah itu Tuhan-Tuhan. Ya, orang-orang kafir jadikan selain Allah itu sebagai berhala-berhala, dijadikan berhala sebagai Tuhan. La yakhluquna syai'an, yang tidaklah berhala-berhala itu menciptakan apapun. Wahum yukhlaquna, bahkan merekalah yang diciptakan. Ini orang-orang kafir menjadikan berhala sebagai Tuhan. Berhala kan nggak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan berhala itu diciptakan. Iya, menciptakan nggak bisa, tapi dia diciptakan, dibuat. Kalau orang kaya, berhalanya dibuat dari emas. Kalau orang sedang, dari perak. Kalau orang susah, dari terigu dibuat tuh, tepung terigu sekarung dibeli, dibikin berhala. Begitu lapar dikobetin dikit-dikit tangannya dimakan. Ya lama-lama habis orang susah. Daripada kagak makan, berhalanya kobetin dikit-dikit, tutul pakai gula, enak aja udah. Besok tinggal sepotong tuh berhala. Wala yamlikuna li anfusihim doron, dan tidak kuasa mereka menolak untuk diri mereka doron, suatu bahaya. Aidabahu yakni menolaknya. Wala nab'an, dan tidak dapat memberi manfaat. Aijarrahu yakni menarik manfaatnya.
Ini orang-orang kafir yang menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Yang namanya berhala itu kan tidak mampu menolak bahaya, tidak bisa menarik manfaat, mendatangkan manfaat. Kan pernah kejadian itu di tempat ibadahnya orang-orang kafir. Saat itu kebakaran. Begitu kebakaran lari semua. Itu orang-orang yang berharap lari. Begitu kumpul satu tempat, kayak ada yang kurang ya. Siapa yang di dalam ya? Api udah muruk. Wah, Tuhan kita kelupaan, lama-lama dilari. Begitu datangnya separuh Tuhan yang kebakar. Digotong ramai-ramai keluar, ya Tuhan sana benar kebakar separuh. Gak bisa dia menolak bahaya, apalagi mendatangkan manfaat. Dirinya saja gak bisa diurusin, kebakar separuh itu Tuhan. Wala yamlikuna mautan, dan tidak kuasa mereka mematikan, wala hayatan, dan tidak juga menghidupkan. Ai imatatan li ahadin, ialah mematikan bagi seseorang, wa ihya'an li ahadin, dan menghidupkan bagi seseorang. Ini berhala itu yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang kafir, kan tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan seseorang. Buat matiin nggak bisa, apalagi buat menghidupkan. Wala nusuron, dan tidak pula membangkitkan. Aiba sandil amwati, yakni membangkitkan kepada orang-orang yang mati, nggak bisa juga. Buat mematikan nggak bisa, menghidupkan nggak bisa, begitu juga membangkitkan. Tapi sama orang-orang kafir, berhala-berhala ini dijadikan Tuhan, padahal nggak bisa menciptakan sesuatu. Sedangkan dia itu diciptakan oleh orang-orangnya, oleh penyembah-penyembah berhala.